senilai. Dan apa ya perbandingan berbalik nilai itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak soleh-soleh kelas 7? Masih semangat belajar matematika? Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali untuk pembelajaran matematika. Nah, jangan lupa anak-anak soleh-solehah yang ada di rumah untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Buku paket matematika 1B, LKS matematika, beserta buku tulis untuk mencatat. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk KD pada hari ini yaitu 3.8, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan tabel, data, grafik, dan persamaan. Dan KD 4.8 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sebelum Ustazah melanjutkan materi untuk membahas perbandingan, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan membahas mengenai perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Nah, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua buah besaran. Apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka besaran yang lain juga nilainya besar. Begitu juga untuk sebaliknya. Nah, untuk perbandingan senilai, grafiknya seperti di samping Ustazah ini. Nah, di samping ini merupakan grafik untuk perbandingan senilai. Nah, untuk anak-anak soleh-solihah bisa mencermati untuk grafik perbandingan senilai ini. Nah, untuk perbandingan senilai, jika nilai X dan Y merupakan perbandingan senilai, maka hasil bagi X dan Y yaitu sama atau konstan, yang disebut konstanta perbandingan. Kemudian, untuk bentuk persamaannya, perbandingan senilai yaitu Y sama dengan KX, di mana nanti bisa juga diubah menjadi K sama dengan Y per X. X1 tidak sama dengan 0. Nah, anak-anak soleh-solihah juga bisa mencermati dan memahami seperti gambar di samping Ustazah ini. Nah, ini merupakan poin-poin yang terdapat pada perbandingan senilai. Dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas perbandingan. Nah, untuk soalnya seperti yang dituliskan Ustazah di papan tulis ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas perbandingan senilai. Nah, contoh soalnya yaitu jika harga 10 buku tulis adalah 22.000, berapakah harga 4 lusin buku tulis tersebut? Nah, di sini cara penyelesaiannya ada dua. Yang pertama yaitu cara penyelesaiannya seperti ini. Banyak buku, diketahuinya tadi 10 buah buku tulis. Harga buku 22.000. Nah, kemudian di sini harga 4 lusin buku itu berapa? Nah, berarti satu lusin itu kan ada 12. Jadi 4 kali 12 buah. Nah, untuk harganya berapa? Nah, ini untuk ditanyakan. Nah, kemudian di sini bisa ditulis untuk perbandingannya. Jadi 5 banding 48 sama dengan 22.000 banding X, karena ini yang dicari harganya. Nah, kemudian di sini bisa untuk perkalian silamnya. Jadi yang 5X, jadi ini ditulis Ustazah X agar nanti beda sama yang penulisan untuk perkalian. 5X sama dengan 48 dikali 22.000. Nah, jadi di sini X berapa? Jadi bisa ditulis X sama dengan 48 kali 22.000 dibagi 5 sama dengan 211.200. Nah, ini untuk cara yang pertama. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua. Nah, di sini hasilnya sama dengan cara yang pertama, hanya saja caranya agak yang berbeda. Nah, pertama itu kita membuat tabel. Jadi ada tabel banyak buku itu dimisalkan X,
kemudian harga buku itu dimisalkan Y. Untuk X yang pertama, banyak bukunya 10, kemudian X yang keduanya yaitu 48. Karena tadi berapa? Karena 4 lusin, 4 kali 12, 48. Kemudian harga buku itu dimisalkan Y. Y satunya yaitu 22.000 ketika harga untuk 10 buah buku tulis. Nah, di sini ketika 48 buah buku tulis harganya berapa? Nah, di sini sebagai Y2. Kemudian bisa juga dituliskan seperti di bawah ini. X1 10, kemudian X2 48, Y1 22.000, kemudian Y2 yang ditanyakan. Nah, untuk ingat ya, untuk rumusnya yaitu seperti ini. Y2 sama dengan K kali X2. Nah, ini rumus perbandingan senilai. Nah, K-nya itu berapa? Rumusnya apa? Nah, itu rumusnya Y1 per X1 kali X2. Nah, di sini tanda perkalian dengan tanda X Ustazah bedakan. Jadi untuk tanda X seperti ini dan tanda perkalian seperti ini. Nah, kemudian di sini Y satunya berapa? Y satunya 22.000. 22.000. Nah, kemudian X satunya berapa? X satunya 10. 10 kali 48 X2-nya. Nah, kemudian bisa dikalikan. Nah, untuk hasilnya Y2 yaitu 211.200. Nah, ini merupakan harga untuk 4 lusin buku tulis untuk materi perbandingan senilai. Nah, anak-anak solih-solihah yang ada di rumah juga bisa untuk menyelesaikan beberapa soal yang terkait perbandingan senilai. Nah, jangan lupa untuk latihan soal di rumah ya. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai itu apa? Nah, perbandingan berbalik nilai itu yaitu perbandingan yang nilai besarannya, jika nilai besarannya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin berkurang. Nah, untuk poin perbandingan berbalik nilai ini yaitu ada dua juga. Yang pertama, hasil kali antara nilai X dan Y yaitu sama atau konstan. Nah, disebut konstanta perbandingan berbalik nilai. Kemudian poin yang kedua yaitu bentuk persamaan perbandingan berbalik nilai Y sama dengan K per X. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai ada grafiknya, yaitu grafiknya seperti di samping Ustazah ini. Nah, di samping ini merupakan grafik untuk perbandingan berbalik nilai. Kemudian untuk contoh dari perbandingan berbalik nilai juga seperti di samping Ustazah ini. Nah, ini beberapa contoh untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, Ustazah juga memberikan contoh soalnya. Nah, di sini Ustazah memberikan contoh soal 1. Nah, jangan lupa anak-anak solih-solihah yang ada di rumah untuk mengerjakan tugas ya. Di sini nanti ada tugas dari Ustazah mengenai contoh soal perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk pembahasan perbandingan berbalik nilai ini berbeda dengan perbandingan senilai yang tadi. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai ini contohnya seperti ini. Untuk menempuh jarak 2 kota dengan mengendarai mobil diperlukan waktu 3 jam dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Nah, di sini pertanyaannya, berapakah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak yang sama jika kecepatan rata-ratanya 150 km per jam? Nah, di sini jadi untuk perbandingan berbalik nilai, jika kecepatannya bertambah, maka waktunya akan berkurang. Nah, mari kita selesaikan. Nah, di sini penyelesaian untuk cara yang pertama. Bisa dituliskan waktu di sini ada 3 jam. Nah, untuk kecepatannya tadi 100 km per jam. Nah, kemudian kalau kecepatannya 150 km per jam, berapakah waktunya yang ditempuh? Nah, di sini bisa ditulis perbandingannya. 3 banding T, T itu sebagai waktunya, sama dengan 150 banding 100.
Nah, di sini T kali 150 sama dengan 3 kali 100. Nah, kemudian di sini bisa diperoleh T sama dengan 3 kali 100 dibagi 150. 3 kali 100, 300 dibagi 150. Nah, yaitu diperoleh 2 jam. Nah, jadi untuk kecepatan rata-rata 150 km per jam, maka waktu yang ditempuh yaitu selama 2 jam. Nah, tadi ingat ya, jika kecepatannya bertambah, maka waktu yang diperlukan akan berkurang. Nah, kita sudah membahas mengenai contoh soal dan penyelesaian untuk perbandingan berbalik nilai. Tetapi untuk perbandingan berbalik nilai tadi, kita hanya menyelesaikan untuk penyelesaian cara 1. Nah, untuk penyelesaian cara yang kedua, ini tugas luring untuk anak-anak ya, salah satunya yaitu menyelesaikan cara kedua dari perbandingan berbalik nilai yang diberikan Ustazah soalnya tadi. Bagaimana anak-anak solih-solihah yang di rumah? Sudah paham belum mengenai apa itu perbandingan senilai, apa itu perbandingan berbalik nilai, kemudian untuk contoh-contoh soalnya? Apabila anak-anak solih-solihah kelas 7 yang ada di rumah belum paham, bisa menghubungi Ustazah Walid. Nah, untuk pembelajaran hari ini, video pembelajarannya jangan lupa untuk like, komen sebagai kehadiran dan keaktifan, kemudian subscribe dan share. Nah, jangan lupa juga anak-anak solih-solihah yang ada di rumah untuk mengerjakan tugas luringnya ya, yaitu menyelesaikan cara kedua mengenai perbandingan berbalik nilai. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Apabila Ustazah Olive mempunyai salah kata dalam video pembelajaran hari ini, Ustazah minta maaf. Nah, sebelum Ustazah akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.